Selamat berjumpa bersama Saiful Fikri Channel. Kembali kita akan membahas materi matematika. Kali ini kita sampai pada limit fungsi trigonometri bagian kedua, yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan cara sifat limit. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulis kalian, duduk yang manis, dan ingat, jangan tidur. Menentukan limit fungsi trigonometri. Pada bahasan sebelumnya kita telah mempelajari dua cara yang pertama. Yang pertama yaitu cara substitusi langsung, dan yang kedua dengan cara memfaktorkan. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit dari sinus X dibagi X untuk X mendekati 0 itu akan sama dengan limit X dibagi sinus X untuk X mendekati 0, yaitu nilainya sama dengan 1. Nah, sifat ini berlaku untuk X mendekati 0. Jadi be careful, lihat baik-baik limitnya itu X mendekati berapa. Jadi ini untuk sinus X dibagi X itu sama dengan limit sinus X dibagi sinus X sama dengan 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa koefisien dari sinus X nya ini 1, yang di bawah X juga 1, jadi sama. Yang kedua, aturan ini juga berlaku untuk tangen. Jadi limit tangen X dibagi X untuk X mendekati 0 itu akan sama dengan limit X dibagi tangen X untuk X mendekati 0, yaitu sama dengan 1. Ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, dari dua sifat itu, maka kita bisa turunkan sifat-sifat yang lain. Nah, sifat yang ketiga, limit sin AX dibagi BX, di mana masing-masing ini adalah koefisien. Artinya kalau tidak sama bagaimana? Nah, di sini tetap X mendekati 0. Maka yang pertama kita kalikan dulu fungsinya ini dengan koefisiennya sinus, yaitu A, sinus AX. Jadi untuk sudutnya, maka limitnya kita kalikan A per A. Ingat bahwa kita boleh mengalikan dengan 1, dan 1 ini kita wujudkan dalam A per A. Kenapa tidak B? Sekali lagi kita ambil pada sinus, jadi pada fungsi trigonometrinya. Jadi kalau ini sin AX, ya kita ambil yang A. Nah, setelah kita kalikan A per A, maka kita atur supaya sifat limit bisa kita gunakan. Jadi kalau sin AX, maka per harus AX. Maka kita tukar tempatnya antara BX dengan A, sehingga jadilah limit sin AX dibagi AX dikali A per B. Jadi A dengan B yang di penyebut ini tukar posisi. Apakah boleh? Boleh. Nah, ini sifat komutatif. Maka kita dapatkan limit yang depan ini adalah 1. Ini kan sama ya koefisiennya. Ini sama, maka 1 kali A per B
maka hasilnya adalah A per B. Jadi sekali lagi 1 kali A per B sama dengan A per B. Nah ini ada nggak jelas ya, sekali lagi A per B. Ini turunan yang nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4, bagaimana kalau BX dibagi sin AX? Jadi posisinya kita tukar sama, karena sinnya ini AX, ya tetap kita kalikan A per A, tetap ya. Jadi walaupun ditukar bagaimanapun tetap yang ada fungsi trigonometrinya, nah itu yang dikalikan. Jadi karena ini A, maka dikali A per A. Ini tukar juga, A-nya ke depan, B-nya ke belakang, maka hasilnya adalah B per A. Saya rasa dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau di sini ada sin, lalu di sini A yang bawa B, hasilnya pasti A per B. Nah ini juga sama, ini B, ini A, maka hasilnya adalah B per A. Jadi kalau ada soal pilihan ganda, maka cara ini bisa memperpendek waktu. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau tangen? Sama ya, karena ini tangen AX, maka dikalikan A per A, tukar posisi, maka hasilnya adalah A per B, karena A per B. Yang keenam, bagaimana kalau BX dibagi tan AX? Berapa limitnya? Sama, maka hasilnya adalah B per A. Nah sekarang bagaimana kalau digabungkan sin dan tangen? Sin AX dibagi tan BX, maka perlu kita kalikan sin AX, maka kita munculkan AX per AX. Kenapa ini ada X sementara nomor 3, 4, 5, 6 tidak ada X? Ya karena nomor 3, 4, 5, 6 itu ada di bawahnya, ini ada BX, sudah tersedia X nya di sini, jadi tidak perlu kita kalikan AX per AX. Ya kalau mau ya boleh, tapi nanti yang dibagi juga. Nah yang nomor 7, karena tidak ada maka harus kita kalikan AX per AX. Untuk tangen sama juga, ini BX ya kita kalikan BX per BX. Nah dari sini baru kita atur. Sin AX jelas akan ketemu dengan AX. Sin AX kita taruh di depan, tangen kita geser, baru sekarang kita isi AX yang bawah ini pindah ke depan, otomatis BX nya nanti tetap di belakang. Nah tangen ini kita isi dengan BX, ini AX dengan AX ya pas, AX per AX, maka ini isinya pasti BX, di bawah ini pasti BX. Jadi ini hanya tinggal memutar aja atau tukar aja, AX ini ditukar dengan tan BX, sementara yang pembilang tinggal ditukar antara AX dan BX, sehingga jadilah ini kan sudah jadi sin AX dibagi AX, ini BX dibagi tan BX. Nah di sini AX dibagi BX, X-nya bisa kita bagi sehingga hasilnya adalah AB. Nah sehingga hasil limitnya yang ini 1, yang kedua ini 1, yang ketiga adalah A per B. Jadi hasilnya adalah A per B. Nah kalau kita lihat di sini adalah sin AX dibagi tan BX, jadi A per B kan sudah selesai. Jadi kalau pilihan ganda, kalau soalnya IC ya harus diproses dulu.
Untuk kosinus itu hanya dijumpai satu saja, yaitu limit 1 dikurang cos X dibagi X untuk X mendekati 0 itu adalah 0. Tetapi dalam soal yang biasanya digunakan itu adalah sinus dan tangen. Kita mulai dengan contoh soal. Yang pertama, berapakah limit tangen 2x dibagi 6x untuk x mendekati 0? Nah, sekarang fungsi trigonometrinya untuk x-nya ini ada 2, maka nanti kita kalikan 2 per 2. Nah, ini karena 6 itu adalah 3 kali 2, jadi tidak perlu kita kalikan 2 per 2, tetapi cukup 6 itu bisa kita wujudkan dalam bentuk 3 kali 2, sehingga 2 dengan 2 ini sudah pas. Maka limit 1/3 dikali tan 2x dibagi 2x sama dengan limit 1/3 dikali limit tangen 2x per 2x, maka akan sama dengan yang pertama ini 1/3. Kenapa 1/3? Karena fungsinya nggak ada x, jadi hasilnya ya bilangan itu. Nah, sedangkan limit tan 2x dibagi tan 2x itu 1, maka hasilnya adalah 1/3. Jadi sama ya, 2/6 kan hasilnya. 2/6 itu disederhanakan sama dengan 1/3. Contoh 1 selesai. Gampang nak matematika. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, sekarang ada bentuk kuadrat. Bagaimana kalau bentuk kuadrat? Limit tangen kuadrat 3x dibagi 36x kuadrat untuk x mendekati 0. Kalau kita masukkan 0, ya 0 dibagi 0, 0 per 0. Kita lanjutkan. Langkah yang pertama, karena ini sama-sama kuadrat, jadi kuadrat ini bisa kita wujudkan dalam bentuk perkalian menjadi tangen 3x dikali tangen 3x. Ingat, yang kuadrat itu tangen, bukan 3x-nya. Untuk yang penyebut 36, kita wujudkan karena di atas ada 3, kita wujudkan dengan 3, maka 3 kali 3 9 dikalikan 4. X kuadrat ya x kali x. Saya rasa ini mudah untuk dipahami. Jadi kalau kita lihat bentuknya sudah semakin jelas, sehingga tinggal kita atur aja sebentar beres. Nah, 4 ini bisa kita keluarkan dari limit karena ini adalah konstanta. Yang atas ini 1, yang bawah 4, maka 1/4 kali limit tangen 3x per 3x untuk x mendekati 0, ini 0-nya x-nya lari ya, dikali limit tangen 3x dibagi 3x, maka yang depan 1, yang belakang 1 dikali 1/4, hasilnya 1/4. Ya, semakin terbuka. Memang limit trigonometri ini kalau yang masih di sini tuh mudah. Yang agak memeras pemikiran itu untuk metode yang berikutnya. Kita ke contoh yang ketiga. Berapakah limit 8x di per sinus 2x untuk x mendekati 0? Ini kalau kita lihat secara kasat mata aja, jawabannya adalah 4. Tapi mari kita selesaikan sesuai SOP-nya. Yang pertama, ini 8 bisa kita wujudkan 4 kali 2. Oke, sudah. 2x dengan 2x sudah gabung, sudah ketemu. Maka sama dengan 4 kali limit 2x per sin 2x. Nah, ini adalah limitnya 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4.
Gampang ya Pak. Iya gampang. Nah, matematika itu memang mudah. Kita bisa berlanjut ke level yang keempat. Kita cari bentuk yang lain lagi. Nah, sekarang ada pangkat tiganya. Berapakah limit 3x dikali sin kuadrat 6x dibagi tangen pangkat 3 2x untuk x mendekati 0. Jadi kalau kita masukkan 0, 0 sin kuadrat 0 ya 0, tangen kuadrat 0 ya 0, jadi 0 per 0. Nah, kita gunakan aturan yang ketiga, kita pakai sifat-sifat limit. Yang pertama, jelas kita harus merubah bentuk sesuai SOP. Kalau di bawah ada tangen 2x, maka yang di atas harus ada 2x. Karena ini pangkat 3, maka 2x nya kita pangkatkan 3. Jadi inilah sejarahnya muncul 2x pangkat 3. Nah, untuk yang pembilang ini ada sin 6x. Maka supaya sesuai SOP, maka harus kita kalikan 6x. Karena kuadrat, ya ini juga harus kuadrat. Gimana untuk trackingnya? Tidak ada masalah ya. 2x itu hasilnya dari tangen, pangkat 3 itu juga punyanya tangen. 6x dari sin, kuadratnya juga dari sin. Nah, karena kita kalikan dengan 2x pangkat 3 kali 6x pangkat 2, maka penyebutnya pun juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini SOP. Sehingga perkaliannya hasilnya adalah 1. Nah, setelah ini selesai, jelas kita atur supaya mengikuti SOP. Maka sama dengan limit. Nah, ini masih kosong. 3x ini ada x. Yang bawah berapa? Nah, ini ada sin kuadrat 6x. Jelas nanti bawahnya harus 6x pangkat 2. Nah, yang pertama 3x sudah siap kita taruh di depan. Karena ini hanya satu saja, ini ringan ini. Sin kuadrat x kita taruh. Tan pangkat 3 2x juga kita taruh. Nah, karena di sini 6x, maka yang bawah pun juga harus 6x kuadrat. Nah, 6x kuadrat ditaruh di tengah ini, otomatis yang atas 6x kita taruh di depan. Oke, sudah ya. 6x kuadrat dan 6x kuadrat ini sudah ditata. Nah, sekarang tinggal yang pangkat 3. Jelas sisanya ini dimasukkan 2x pangkat 3. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mengenyitkan dahi berkerut gitu ya, kalau istilah saya. Tapi dahi berkerut itu menunjukkan bahwa ada usaha di situ. Nah, yang bentuknya ini sudah jadi, nah tinggal yang depan ini kita masukkan 0. 3x dikali, nah ini bentuk kuadrat, ya kita kuadratkan. 6 kuadrat 36, x kuadratnya tetap, yang bawah 2x pangkat 3 menjadi 8x pangkat 3. Nah, untuk yang tengah, ya
Ini ada kuadrat yang bawa kuadrat. Kuadrat bisa dikeluarkan. Ini sifat bilangan eksponen. Tangan juga sama, pangkat 3-nya bisa dikeluarkan. Kalau pangkatnya tidak sama, Pak, yo jangan pakai ini, nak. Kan jawabannya sangat sederhana. Gunakan aturan ini sesuai SOP. Ya kalau nggak sesuai ya jangan digunakan. Nah, untuk yang depan ini kita bagi. Ini ada X pangkat 1, ini X pangkat 2. Maka kan kalau dikalikan hasilnya X pangkat 3, penyebutnya ada X pangkat 3, jadi bisa kita bagi habis. Nah, setelah X-nya kita bagi, nah sekarang koefisiennya 36 dibagi 8, itu masing-masing dibagi 4. Maka yang atas dapat 36, yang bawah dapat 4. 36 dibagi 4 dapat 9, 8 dibagi 4 dapat 2, sehingga nanti 3 kali 9 itu 27 dibagi 2. Yang ini hasilnya adalah 1 pangkat 2. Masih ya dalam bentuk limit. Nah, setelah ini sudah sempurna, tinggal kita hitung. Yang pertama, karena 27/2 ini bilangan, tidak ada X, maka hasilnya tetap 27/2. Nah, untuk yang tengah ini adalah aturan sifat dari limit fungsi trigonometri, hasilnya adalah 1, ini pangkat 2. Yang belakang juga sama, 1 pangkat 3. Sehingga didapatkan hasil 27/2. Jadi limit yang ini hasilnya adalah 27/2. Kita ke contoh nomor 5. Kalau ada yang merasa lelah, haus, silahkan ambil perbekalannya, silahkan dimakan perbekalannya. Bisa sambil kalian rehat, silahkan di pause videonya, nanti sudah selesai silahkan di play. Contoh nomor 5. Berapakah limit 2x kuadrat ditambah x dibagi sin x untuk x mendekati 0? Ini bentuk yang lain lagi, di mana pembilang ini ada jumlah. Kalau sebelumnya nggak ada. Sudah, kita siapkan dulu. Maka yang pertama, pembagian ini kita pecah jadi 2. Untuk yang pertama, limit 2x kuadrat dibagi sin x. Jadi kita pecahkan 2x kuadrat ditambah x, yang pertama 2x kuadrat sendiri, baru x itu sendiri. Nah, untuk yang belakang ini kan sudah jadi, ini x, limitnya sudah ketemu. Nah, yang ini yang belum. Dua x kuadrat ini kita pecahkan lagi. Kita nyatakan dalam 2x dikali x. Nah, sehingga nyambung. Yang kedua ini tetap. Maka kalau sudah seperti ini, 0 masuk. Maka hasilnya 2 kali 0. Yang x per sin x ini 1. Dan yang belakang ini ditambah 1. Nah, yang depan ini 0. Ditambah 1 sama dengan 1. Jadi saya rasa tidak ada yang susah di sini. Sekali lagi, jangan pernah menanamkan dalam pikiran, dalam hati kalian bahwa matematika itu memang susah. Jangan ditanamkan itu. Mungkin dari efek dari teman kalian, ya matematika itu mudah.
Kita sampai soalnya. Pada materi sebelumnya tentang langkah yang pertama dan kedua, soal pendalaman materi nomor 1, 2, dan 3. Nah, sekarang dilanjutkan sampai dengan nomor 4 dan 5. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan terdengarnya musik ini pertanda pertemuan kita akan segera berakhir. Saya doakan semoga orang tua kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan materi matematika selanjutnya. Selamat belajar.